ada banyak yang terkemudian. Lari begitu rupa. Tapi ada banyak yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Bukankah ayatnya berkata demikian? Hari ini, apakah saudara tanya, Tuhan, destiniku apa? Destiniku apa? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, inilah Bereshit. Bereshit itu katanya kejadian atau pada mulanya. Dan saudara, ini huruf Ibrani kuno. Saudara, dan semua kalau digabung, jadi gini ya, kalau ini campur ini ada artinya, ada hitungannya. Ini campur ini ada hitungannya dan sebagainya. Saya cuma terangkan sedikit saja. Saudara, yang di awal di sini bed. Saudara, ini artinya rumah. Setelah rumah, saudara, ini artinya anak manusia. Saudara, Adam. Yang tengah ini Alef. Saudara, itu artinya Tuhan sendiri. Yang ini Shin, saudara, yang kayak W atau gigi, itu artinya dihancurkan, diremukkan. Saudara, yang satu itu tangan, dan yang terakhir salib. Oke, ini Bereshit, saudara ya. Saya nggak terangkan dari penciptaan, panjang, dan semua tepat. 4.000 sampai 6.000 masa gereja, nggak ada yang salah. Sampai tahun-tahunnya jumlah kapan Yerusalem, saudara, dihancurkan, saudara, itu bisa dibaca. Dan itu dijumlah tepat semua. Dan sekarang, saudara, adalah yang terakhir. Terakhir adalah Yod, tangan, saudara ya. Saudara ditambah pemimpin. Saudara bilang kedatangan Tuhan. Dan tangan Tuhan atau rencana Tuhan, plan genap 2000 tahun. Saudara ditambah taf atau salib, anggaplah 30 sampai 33. Maka itu 2030 atau 2033. Kenapa mereka mengambil 2030? Karena saudara, kalau hitungan Masehi, saudara, itu terlambat 3 tahun. Jadi Yesus itu lahirnya sebenarnya -3. Tetapi saudara dianggapnya Yesus lahirnya 0. Jadi 2030. Kita tahu ada 7 tahun masa sengsara. Kurangin aja 7. Maka 2000, saudara, kurang 7 berapa, saudara? Kurang lebih. Bukankah tinggal 3 tahun? 2024 kurang lebih adalah masa di mana kita bekerja. Dan setelah itu kita akan memasuki masa aniaya. Sesudah itu kita akan mulai memasuki masa susah. Saudara, siapkah saudara? Kalau saudara bilang, Bu, apakah habis itu kiamat? Belum. Masih panjang. Saudara, Alkitab berkata, saudara, 2030 mungkin saudara Yesus datang di Bukit Zaitun dan kemudian pemerintahan berjalan. Tetapi itu buat orang yang tertinggal. Saudara yang masih hidup akan mulai pemerintahan biasa berjalan. Dunia masih begini, masih 1000 tahun lagi sebelum dihancurkan. Itu ada hitungannya juga. Saudara, ada waktu dihancurkan itu 3030 setelah salib. Semua tepat, ada hitungannya di Bereshit. Tapi hari ini saya nggak ngomong itu. Saya ngomong, apakah saudara siap? Kalau sesudah 3 tahun ini, bencana, aniaya, kegelapan, sampar di depan mata. Sekali
Sekali lagi bukan berarti kita takut. Tapi apakah rohmu cukup kuat untuk menahannya? Apakah rohmu menyala-nyala? Apakah saudara akan berjalan dalam sign and wonder? Apakah saudara akan mati ketakutan? Pilihan dari sekarang. Dan persoalannya, pengangkatan akan terjadi antara 2004 sampai 2030. Anggaplah begitu. Apakah kita siap? Saudara, dan ada begitu banyak orang yang mendapat saudara ya mimpi dan penglihatan. Sekarang saya simpulkan saja kriteria yang diangkat. Ya, next. Saudara, kriteria yang diangkat satu, saudara. Melakukan yang dia tahu dengan sepenuh hati. Ayatnya berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dalam yang tempat lain lagi ayatnya banyak sekali dikatakan, pada waktu tuannya datang, didapati sedang bekerja. Saudara, yang pertama ini, saudara, asal bayi rohani, bayi jasmani, asal saudara tahu segini, saudara lakukan segini. Saudara tahu segini, lakukan segini. Sepenuh hati. Saudara diangkat. Asal Tuhan datang, saudara lagi kerja, nggak lagi nonton sinetron, nggak lagi nganggur, nggak lagi takut, nggak lagi sembunyi. Saudara diangkat. Nggak lagi nganggur. Saudara, Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, dikatakan tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan dari yang baik dan yang jahat. Saudara, yang kedua adalah mereka yang menyelesaikan destiny. Dan mereka yang dewasa. Berapa banyak dari kita, saudara, enggak menyelesaikan destiny? Atau bahkan ditanya destinimu apa, enggak tahu. Saudara, mungkin salah satu saudara destiny yang memberi makan ribuan orang, dan saudara belum buat. Hari ini saya berkata, ayo doa, tanya destiny. Saudara, saya lagi keliling seluruh saudara ya Indonesia, dan buat saya itu keren-keren, saudara. Sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, ini ajaib banget. Saudara, ada seorang bapak, ini tentara, saudara. Saudara, dia datang ke saya itu karena marah. Istrinya, saudara ya, membakar ulosnya. Karena istrinya merasa ulosnya ada isinya. Ada yang marah banget, saudara. Dan dia bilang, siapa yang ngajarin kamu? Mungkin istrinya takut, saya nggak pernah ajarin bakar ulos. Saudara, tapi mungkin karena istrinya takut, dia bilang, Bu Iin, saudara. Saudara, jadi suaminya marah dan dia bilang, saya mau datang. Saudara, dan pada waktu saya datang, waktu dia datang ketemu saya jelaskan semuanya panjang lebar. Saya bilang saya nggak pernah suruh bakar, tapi kadang-kadang ada begini, saya jelaskan panjang lebar. Saudara, tiba-tiba dia itu mengerti kayak orang dibuka gitu. Dan dia bilang begini, Bu, saya ini tentara, saya tahu artinya taat, tolong perintahkan saya. Saudara, dan saya mulai berkata gini, oke Pak, Bapak bikin retret ya untuk pendeta-pendeta di tempat Bapak, di marga Bapak.
Dia tanya, berapa orang? 200 orang. Saya datang. Saudara, itu dalam waktu sebulan dia set. Saudara, dia bilang, siap Bu, datang. Saya khotbah. Wah, itu saudara, semua dari HKBP, dari begitulah saudara ya, dilawat Tuhan. Selesai itu, gak minta 1 sen pun, gak nanya. Saudara, dia bukan orang yang super kaya, bukan. Saya juga gak tahu duitnya dari mana, gak tahu saudara caranya bagaimana. Dia begini, menghadap Bu. Dia bilang, kasih saya tugas lagi Bu, saya gak mau ketinggalan. Saya bilang, Bapak kan dulunya orang Katolik. Iya Bu, bisa gak tembusi Katolik? Dia menghadap Katolik. Yang ngisi bukan saya, Pak Luki dan teman-teman, dilawat lagi. Selesai itu, dan itu terus berlanjut loh saudara. Jadi yang tadi satu pendeta itu terus berlanjut. Tapi sudah bukan saya, dia teruskan saudara, komsel kecil-kecil. Saudara, yang Katolik terus berlanjut. Dia menghadap lagi. Dia berkata, Bu, siap menghadap Bu. Adakah tambahan tugas buat saya? Dalam 3 tahun ini Bu, saya nggak mau sedikit pun melambat. Saya bilang, oke Pak, Bapak bisa buatkan saya guru agama, kumpulin semuanya, siap. Saudara, dan tanggal 5 nanti Mei, saudara, saya akan berangkat untuk seluruh guru agama. Saya berkata, Tuhan, betapa ajaib, Engkau buka jalan. Ini bayi loh saudara, orang Katolik, enggak. Tuhan bilang. Satu lagi, dan seorang ibu saudara baru bertobat lagi. Dia dengarkan saya dan dia tanya Tuhan, destininya apa? Malamnya saudara, malamnya dia mimpi. Dia mimpi buka rumah singgah dalam bentuk belajar online. Jadi banyak orang kan tidak punya pulsa, tidak punya HP bagus. Dia cuma kumpulkan orang-orang dengan pakai HP bagus, belajar, dan dia ngajarin. Saudara, dan Tuhan bilang, buka seberapa banyak engkau bisa. Saudara, dia baru mulai tahun lalu di bulan Juni. Saudara, hari ini dia punya berapa? 12 rumah singgah. Ini orang miskin banget. Saudara, dia bilang sejak dia melangkah, ada banyak yang kasih dia HP bekas. Ada banyak yang kasih makanan. Ada yang ikut dengan dia. Orangnya gak banyak, cuma 5 orang ibu-ibu. Tapi dia punya 12 rumah singgah. Saudara, ada banyak yang terkemudian. Lari begitu rupa. Tapi ada banyak yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Bukankah ayatnya berkata demikian? Hari ini, apakah saudara tanya, Tuhan, destiniku apa? Destiniku apa? Dan apakah saudara berkata seperti Paulus, berapapun harganya, aku tidak menghiraukan, asal aku menyelesaikannya. Hari ini, biar ada suara yang terus bergema di hatimu, yang berkata, Tuhan, aku tidak mau berhenti, aku mau menyelesaikan. Sekarang mereka yang tidak diangkat, saudara, mereka yang tidak diangkat,
Saudara, yang pertama Daniel 5 ayat 27. Tekel man oversim. Tak tahu ya. Saudara, hari itu saya dengar sangat jelas. Tuhan bilang begini. Tiga orang. 3 golongan yang tidak diangkat. Yang satu adalah terlalu ringan. Terlalu takut. Terlalu berdalih. Terlalu banyak alasan. Saudara, kita tahu ada Daniel yang didapati terlalu ringan. Karena itu aku takut, aku menyembunyikan talentaku di dalam tanah. Berapa banyak dari kita berkata, ya ini COVID, saya takut. Berapa banyak dari kita yang berkata, saya takut gak dapat duit, jadi saya gak bisa bagi-bagi. Saudara, selebihnya semua berdalih. Tapi para undangan itu meminta maaf. Berapa banyak kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan, sorry ya. Gak bisa bersaksi. Sorry ya. Gak bisa turun ke jalan. Sorry ya. Dan ayatnya berkata, tidak ada satupun dari mereka yang akan masuk ke pestaku. Saudara, sekali lagi yang dapat sebentar lagi pesta perjamuan anak domba bukan saya, Bu Nani. Dan saya boleh berkata, saya menghormati beliau sebagai nabi. Dan saya lihat apapun yang beliau katakan, pada waktu roh saya ini menyambar, saya tahu, saya gemetar, dan saya siapkan sebaik-baiknya. Saudara, yang kedua adalah mereka yang tahu banyak tapi kecewa, marah, keluar dari destiny. Sudah dikatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, melakukan apa yang mendatangkan pukulan, dia menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, banyak dituntut. Saudara, di dalam Matius 11 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, di dalam 1 Timotius 4, menyintai dunia. Saudara, ada banyak. Ada banyak. Tapi ada hal yang ketiga. Saudara, mereka yang berpikir dirinya baik-baik saja. Mereka berpikir, ya kan saya sudah ngerjain. Saya sudah 15 tahun di Mahanaim. Saya sudah 12 tahun di Sion. Dan mereka pikir, mereka berkenan. Saudara, hati-hati. Hari ini, mari kita belajar. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang akan berhenti. Tetapi saya berdoa setiap kita akan menjadi pelaksana firman. Amin. Saudara, dan pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, Destiny Sion sebagai seorang mempelai. Saudara tahu, mempelai itu membawa pelita itu. Mempelai itu yang memasang karpet merah. Mempelai juga orang yang berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis. Mempelai adalah orang yang mempersiapkan pesta bahkan. Mempelai adalah orang yang sebenarnya berdandan begitu rupa. Loh saudara nih, kalau saudara bilang ini, Bu kok bisa sih mempelai? Nah, kalau ada pesta perjamuan kawin, ya kayak dulu tuh pada waktu Joshua, ya 2019 Joshua menikah, ya. Yang paling banyak mempersiapkan siapa saudara? Tentara undangan? Enggak kan? Mempelainya, betul kan? Saya ini nemenin Kesia cari baju saudara. Wah, dari satu toko ke toko lain, saya tanya harganya sampai syok.
Harga baju pengantin tuh 100 juta. Sampai saya bilang gini, udahlah ya guys, mami kok nggak rela beli baju 100 juta, nggak rela mami. Dan untung menantu saya itu ajaib. Dan menantu saya bilang, sepakat mami, saya juga nggak rela. Dan dia bilang, pokoknya saya akan tunggu Tuhan dan biarkan Tuhan yang memberikan. Dan saya pernah bersaksi, Tuhan kasih orang bikinin baju, lukiskan baju profetik, baju pengantin, tapi gambarnya air terjun, ikan, kupu. Sekali lagi, mempelainya yang nyiapin. Saudara, hari itu mereka tiap kali rapat. Saudara ya, mereka rapat sama IO-nya. Saudara nawar yang namanya, saudara ya, hiasannya. Karena yang namanya mempelai, itulah yang mempersiapkan, betul? Saudara ini mempelai. Seharusnya saudara 2 kali lipat lebih sibuk dari tentara. Karena pesta perjamuan anak domba sudah segera akan dimulai. Saudara, dan itulah Yohanes Pembaptis, panggilan Yohanes Pembaptis. Saya berdoa supaya malam ini saudara menangkap. Saudara, yang pertama destininya adalah membawa sukacita, saudara. Saya masih ingat saudara ya, di awal-awal dulu, saya nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu, saudara, di mana-mana tidak ada retret kecuali Sion bikin retret, dan itu membawa sukacita. Saudara, di mana-mana belum ada gedung sebagus ini, dan kalian sudah mulai. Saya masih ingat dulu saudara, seragamnya Sion itu paling keren, saudara. Saudara, bahkan saya belum mulai, dulu Sion itu punya penari banyak banget. Pembawa sukacita. Setiap tahun loh, dinantikan seluruh Indonesia buat retret. Karena membawa sukacita. Dan nubuatannya saya masih ingat, akan ada sebuah lawatan besar. Semua orang akan disambar roh Tuhan dan membawa api itu keliling ke seluruh Indonesia. Hari ini, seberapa saudara membawa sukacita itu? Seberapa saudara kemanapun pergi membawa kabar sukacita itu? Saudara, yang kedua, dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Artinya setiap orang yang datang di tempat ini kandungan besar ini menurut saya. Orang itu akan dipenuhi Roh Kudus dan keluar jadi nabi-nabi hebat, jadi orang-orang ajaib yang berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Seluruh Indonesia yang kenal Bu Nani mengakui beliau nabi. Itu nggak diragukan lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara yang di sini seluruh dunia mengakui nabi? Loh, ini kalau ngomong ya, anak nabi harusnya keluarnya apa? Nabi. Loh, gampang lah. Anak harimau bisa kambing nggak keluarnya? Enggak. Anak harimau pasti keluarnya harimau. Ya, biar bagaimanapun ya, kalau saudara lihat orang Mahanaim, buayanya semuanya keras kepala kayak Bu Iin, betul kan? Serudukannya saudara ya, nembus manapun. Saya tuh kadang-kadang sampai geli lah lihat anak kecil-kecil, saudara. Saudara itu kecil-kecil, saudara. Baru saat ini ada seorang anak kecil, saudara. Saudara ngomong dengan tegas ke gurunya, "Ibu, kalau ibu ya takut memberitakan Injil, takut dengan COVID, takut apapun, ibu tidak akan pernah diterima dalam kerajaan surga." Kaget gurunya. Terus kemudian ditanya, "Kok bisa?
Wahyu berkata penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Sampai gurunya saudara marah-marah saudara. Tapi dia tidak bisa apa-apa, ayatnya memang bilang begitu. Penakut nggak masuk dalam kerajaan surga. Saudara ada satu anak lagi. Saudara dikirim, umurnya baru 15 tahun. Saudara dikirim ke satu daerah di Sulawesi. Saudara, dan pada waktu datang, saudara ada orang mati di gereja. Dan dia pas bagian dia sampai ke situ buat sharing khotbah. Bersyukurnya dia nggak tahu kalau orang itu mati, saudara. Saudara, ini anak umur 15 tahun, itu orang sudah mati 15 menit. Dokter sudah bilang mati, kebetulan ada bidan yang ngecek gak ada nafasnya. Ya mungkin koma, saya nggak tahu lah. Dan kemudian waktu anak ini datang, mereka bilang begini, jangan khotbah dulu, jangan share dulu, jangan mulai dulu kebaktian, doain dulu. Saudara, dan bersyukur anak ini nggak tahu kalau orang itu mati, saudara. Sudah anak 15 tahun. Di Mahanaim cuma penari, nggak pernah khotbah. Tapi kalau saya kan sukanya menjebloskan orang, mengirim semuanya ke daerah, nggak peduli. Saudara, dan sama anak ini dipukul dadanya dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya pakai imannya pemimpin saya, imannya ya orang yang menyuruh saya, pokoknya nggak tahulah doanya bagaimana. Dia bilang dalam nama Yesus sembuh. Orangnya berdiri bangkit, saudara. Sampai saudara satu kampung, anak umur 15 tahun khotbah, sampai saya bilang begini, ibu aja belum pernah bangkitin orang mati, kamu sudah bangkitin orang mati. Dia bilang, bu, bersyukur saya nggak tahu dia mati. Saya pikir dia cuma tiduran, katanya. Sekali lagi dipenuhi Roh Kudus. Saya berharap saudara, mari saudara teriak lagi, minta lagi, supaya tempat ini akan dipenuhi Roh Kudus. Dan tiba-tiba setiap saudara keluar dengan kuasa, sign and wonder, keajaiban, karunia. Saya tuh hari-hari ini sedang melihat yang ajaib di tempat kami. Saudara, ada seorang yang menangani COVID sejak saudara ya, sejak tahun lalu. Saudara, dan dia benar-benar interaksi, infus, nanganin semua. Dan saudara, total yang dia sudah sembuhkan dalam setahun ini 4.000 orang. Dicatat satu-satu saudara. Tapi salah satu yang ajaib, saudara, setiap kali dites reaktif pun tidak. Reaktif pun tidak. Saudara, sampai orang juga berkata, bagaimana mungkin kamu tidak pernah reaktif? Dia bilang nggak tahu. Tapi ini karena kuasa Roh Kudus. Dan saya berdoa tempat ini akan disambar Tuhan sekali lagi. Saudara, saya rindu dan sangat rindu melihat sebuah kegerakan besar. Dan anak-anak muda, anak-anak kecil, orang baru bertobat. Di tempat ini semua akan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang berpikir sekali saudara berbahasa roh, maka saudara itu penuh dengan Roh Kudus. Enggak. Saudara penuh dengan Roh Kudus itu day by day. Pilihan saudara. Kalau hatimu bocor dengan marah, kecewa, enggak bisa penuh. Kalau saudara tidak mengejar Tuhan Roh Kudus, saudara tidak bisa penuh. Kalau hatimu dikuasai sama banyak perkara dunia. Ya. Saudara, dokter ini bilang begini sama saya, bu, banyak orang berpikir dokter kelebihan pekerjaan di bulan-bulan begini. Saya bilang enggak dok, saya tahu. Rumah sakit itu sepi. Beberapa rumah sakit itu saking orang takut ke rumah sakit, ya sampai bangkrut, saudara. Saudara, dia bilang, saya tahu kok dok. Orang dokter gigi aja sampai mengeluh, nggak ada yang mau ke dokter gigi kecuali giginya bengkak, cekot-cekot baru mau. Terus dia bilang, iya bu, saya ini
bingung, semua orang mengeluh, kosong. Tapi dia bilang, Tuhan itu berkati saya luar biasa. Orang itu terus datang. Dan kemudian dia bilang, setiap kali orang datang ke dia, Tuhan kasih lagi perintah yang ketiga, yaitu harus mau didoain. Saudara, jadi ada orang yang sangat aliran keras. Dia bilang gini, maaf, saya enggak mau didoain dok. Saya mau diperiksa, tapi saya enggak mau didoain. Dokternya juga bilang, maaf juga bu, saya enggak bisa meriksa kalau ibu enggak mau didoain. Saudara, suaminya bilang, oke, kalau gitu kita ke dokter lain. Dia bilang silakan. Saudara, dan orang ini ke dokter lain karena dia enggak mau didoain. Saudara, dan kemudian balik lagi karena dokter lain berkata, nggak bisa. Ini penyumbatannya sudah sangat banyak dan kesembuhannya cuma tinggal 15%. Jadi suruh balik lagi ke tempat dia. Terus dia sangat senyum bilang, tetap syaratnya. Apalagi saya tahu ibu tinggal 15% katanya. Kalau saya nggak doa, dia ngomong terang-terangan saudara, ibu mati. Jadi sekarang ibu mau doa atau ibu mau saya lepas tangan? Akhirnya mereka mau didoain. Selesai didoain, mau operasi saudara. Ini operasi jantung, jantungnya ngeblok. Saudara, sekali lagi dia bilang, sebelum operasi harus doa dulu. Kan waktu itu sudah, kalau enggak saya enggak mau operasi katanya. Saudara, dioperasilah. Selesai operasi, doa lagi. Sampai suaminya kesel. Saudara, tapi singkat cerita sembuh. Setiap kali besukan harus periksa saudara ya, doa lagi. Tiap ketemu doa lagi. Mereka tuh doa sembari kesel saudara ya. Tapi pokoknya kalau nggak doa, nggak bilang amin, nggak boleh sama dokter ini. Akhirnya dilakukanlah saudara. Dan selesai, ini sembuh. Dan setelah sembuh, sebulan kemudian diam-diam istrinya datang. Istrinya bilang begini, dok, gawat. Kenapa? Sejak dokter operasi dan saya pulang, setiap hari saya mimpi didatangi pria yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya tahu itu Tuhannya, orang Kristen. Akhirnya saya nggak tahan, saya diam-diam ke gereja. Saya ketahuan suami saya mau dicerai. Terus dokternya bilang, terus gimana? Ya sudahlah, saya udah gak bisa dok. Saya tahu jantung saya ini hidup lagi normal karena Yesus. Jadi saya sudah berkata, saya pilih Yesus. Dicerai pun saya pilih Yesus. Saudara, dan suaminya marah. Suaminya itu tidur di luar karena sudah gak mau. Tapi saudara, pada waktu suaminya tidur di luar, didatangi juga. Dan singkat cerita, hari ini seluruh keluarga sudah diselamatkan. Saya cuma mau berkata saudara, bagian kita itu cuma 1%. 99 Tuhan yang mengerjakan. Tuhan banget. Nggak ada yang namanya gini ya, dokter ini hebat, bukan. Nggak ada yang berkata saudara, orang-orang Mahanaim itu kuat-kuat, enggak. Tapi kebagian kita 1%. 99% Tuhan. Tapi kalau saudara enggak berani melangkah, enggak berani mendahulukan Tuhan, enggak berani memilih Tuhan, saudara habis. Saya berkata, ayo pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, betapa kita ini sangat rentan. Dan semakin kita tahu kita rentan terhadap dosa, terhadap kemarahan, keletihan, terhadap apapun, marilah kita semakin melekat dengan Tuhan. Saudara, yang seterusnya, saudara-saudara punya destiny membawa orang berbalik kepada Tuhan.
Kalau saudara masih ingat dulu retret, karena katanya saudara mau ulang tahun, jadi salah satu yang nanti harus dipasang itu retret saudara. Saya tuh melihat betapa puluhan ratusan orang berbalik. Kayak yang sudah suam, mereka yang gak kenal mujizat, mereka yang bahkan ngerokok. Saudara, ada banyak orang itu datang ke retret itu masih ngerokok, dipaksa istri apapun. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara, retret itu selalu saya tunggu. Karena urapannya, hadiratnya. Saudara, dan hari itu Stephen baru usia seminggu, saudara. Saya tenteng ke retret. Karena buat saya nggak ada kata, saudara. Baru seminggu lahir. Saya tenteng, saudara. Karena buat saya adalah kebahagiaan buat ada di hadirat Tuhan, di pestanya. Saudara, dan hari itu panggilannya adalah dikaruniai roh Elia. Saudara, ini roh yang membuat saudara mendatangkan api. Ini roh yang mengadakan mujizat. Ini roh saudara yang membuat saudara makanan yang sedikit cukup buat banyak orang. Dan di depan kita akan mengalami masa yang seperti itu. Tadi saudara lihat kelaparan. Tapi saya mau berkata, saudara dipanggil untuk memberi makan. Seberapapun sedikitnya doakan, itu akan cukup buat banyak orang. Saya mengalami berkali-kali, kita mengalami berkali-kali pada waktu Monas dan sebagainya. Saya mengalami pada waktu NTT, kami buat KKR di NTT, menurut hitungan yang datang 10.000 orang. Ternyata sudah kami sediakan makanan buat 10.000 orang. Ternyata yang datang 60.000 orang. Dan itu kami doakan saudara makanan. Gak berhenti sampai habis semuanya. Semua dapat. Sekali lagi itulah kuasa Elia. Dan itulah penggelar karpet merah buat kedatangan Tuhan. Tapi hari itu saudara, Yohanes Pembaptis masuk penjara. Saudara, ada satu masa, yaitu salah satunya saat ini. Iblis mencoba memenjarakan kita. Dengan yang namanya kemiskinan, ketakutan, penyakit, pandemik, larangan. Apapun. Dan bagaimana reaksi kita? Saudara, dan ayatnya berkata, saudara, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, pada waktu keadaan semakin menekan, saya berdoa saudara tidak semakin diam. Saudara semakin berteriak berkata, waktunya sudah genap. Saudara semakin berkata, aware, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Bertobat. Kadang-kadang kita gak mengenal hati kita yang suam. Kadang-kadang kita gak mengenal hati kita yang marah. Kadang-kadang kita gak jujur dengan hati kita yang pelit. Saya kemarin ketemu seseorang, dan orang ini saudara baru dapat berkat lah. Dia nggak kaya sama sekali, dan dia baru dapat berkat 20 juta. Dan saya bilang, nikmatilah, ya. Dan kamu kasih perpuluhan sudah lebih dari cukup, karena saya tahu dia punya kebutuhan yang banyak. Tapi saya aware dan saya ajaib dan saya kagum. Dia ngomong begini, Bu, perpuluhan itu harus. Tapi kalau saya cuma kasih perpuluhan, namanya saya belum kasih apa-apa untuk pelayanan Tuhan. Karena perpuluhan itu harus punya Tuhan, bukan punya saya. Dan saya bilang, kalau begitu kasih lagi. Anggaplah 10 lagi.
Jadi kamu kasih 20%, 10-nya punya Tuhan, 10 buat kegerakan. Dan saya bilang sisanya nikmati. Tapi saya kaget, saudara. Orang ini bilang, Bu, kalau saya kasih cuma 10% lagi, namanya saya memberi remah-remah buat Tuhan. Padahal hidup saya ini karena Tuhan. Saya garuk-garuk kuping, garuk-garuk kepala. Saya bilang terus, kamu mau kasih berapa? Terus dia bilang begini, karena itulah saya menghadap ibu. Ini sebenarnya kan pertama kalinya saya mendapat terobosan uang gede di lain gaji saya. Karena itu saya mau kasih semuanya. Karena inilah buah sulung. Saya bilang kamu tuh butuh banyak. Saya tahu kamu butuh ganti motor, kamu butuh bayar ini, bayar itu. Dan dia bilang, enggak Bu. Kalau saya berani, saya percaya Tuhan akan berkati lebih lagi. Tapi kalau saya cuma kasih remah-remah, saya tahu saya bukan bendahara yang baik. Saudara, saya kagum. Dan dia kasih saya, saudara, semuanya buat kegerakan. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Dan tiba-tiba dia dapat terobosan lagi, terobosan lagi. Tadi dia baru WA saya. Dan dia bilang, Bu, Tuhan itu ajaib. Tuhan kasih saya terobosan lebih dari 100 juta. Dan dia bilang, Tuhan gak pernah hutang, Bu. Tuhan gak pernah hutang. Di hari-hari seperti ini, orang lain berkata susah jual uang, jual rumah. Orang-orang berkata susah cari duit. Ini orang, saudara ya, jual rumah, jual asuransi, jual apapun tiba-tiba gampang. Saudara, ada ayatnya. Di dalam saudara Mazmur, ayatnya kurang lebih seperti ini. Saya lupa persisnya. Ayatnya bilang begini, ada orang yang mencari uang dengan susah payah, berjerih payah, berpeluh. Tapi dia tidak mendapatkannya. Tapi orang benar, orang yang hatinya melekat ke Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan, dan yang selalu mendahulukan Tuhan, dia akan menerima berkat tanpa susah payah. Dan banyak orang berkata, ya itu kan ayatnya. Enggak, saudara. Saya tuh melihat benar-benar ada perbedaan. Ada beberapa orang yang terus susah payah, hilang. Tapi orang yang mendahulukan Tuhan, ya, itu benar-benar gampang. Hosea pasal 10. Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya.
Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengguknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membacak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membaca kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan. Seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Hosea pasal 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hosea pasal 12. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan,
yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Hosea pasal 13. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya. Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Hosea pasal 14. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar.
ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku, engkau mendapat buah. Penutup. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kitab Yoel. Yoel pasal 1. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka pada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.